pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Tahun 2021. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum merupakan salah satu unit kerja Eselon 1 pada Kementerian Dalam Negeri yang terdiri dari 6 unit kerja Eselon 2, yaitu dari 1 sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris Ditjen dan 5 direktorat yang dipimpin oleh direktur. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8 fungsi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dapat dijabarkan sebagai berikut. Aparatur sipil negara dan karyawan di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terpilihnya, atas dipercayanya Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menjadi salah satu nominasi peraih predikat wilayah bebas korupsi, pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang akan dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum merupakan salah satu unit kerja Eselon 2 di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang membawahi 4 bagian. Bagian perencanaan, bagian perundang-undangan, bagian keuangan, bagian umum. Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dengan fungsi di antaranya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum telah menetapkan 3 fokus program bidang politik dan pemerintahan umum melalui pembangunan teknologi informasi berbasis big data. Selanjutnya, kami berkomitmen melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ketiga, kami berkomitmen melakukan penguatan regulasi kebijakan bidang politik sebagai payung hukum tata kelola demokrasi di Indonesia. Telah disusun quick wins yang meliputi yang pertama, pemanfaatan sistem monitoring dan analisis isu aktual publik di media online dan media sosial berbasis big data dan pengembangan sistem pendukung kinerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Kemudian percepatan penyusunan peraturan pemerintah, Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah atau Forkopimda. Pada bagian ketiga, pembangunan podcast Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, serta bagian keempat adalah percepatan layanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan dengan pemanfaatan tanda tangan elektronik, dan yang terakhir percepatan penyaluran bantuan keuangan partai politik melalui fasilitasi penyusunan Permendagri nomor 78 tahun 2020. Selanjutnya, capaian 6 area perubahan pembangunan zona integritas di lingkungan Sekretariat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. 1. Manajemen perubahan. Tim kerja. Rapat pembentukan tim pembangunan zona integritas di lingkungan Sekretariat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Telah dibentuk tim pelaksanaan pembangunan zona integritas. Telah dibentuk tim budaya kerja. Telah ditetapkan tim asesor PMPZI dan PMPRB.
telah dibentuk tim penyiapan bahan materi pimpinan. Dokumen rencana pembangunan zona integritas. Perubahan dengan menetapkan agenda prioritas, kegiatan operasional, penanggung jawab, target waktu, output, dan progres. Melakukan kampanye atau publikasi melalui banner, poster, website, dan media sosial resmi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. Pelaksanaan kegiatan asistensi dan finalisasi pengisian lembar kerja evaluasi, pelaksanaan PMPRB, dan pembangunan PMPZI. Perubahan pola pikir dan budaya kerja. Sosialisasi melalui pembuatan banner, poster, video, website, serta media sosial terkait zona integritas, budaya kerja, pencegahan korupsi, dan core value ASN. Penata laksanaan. Di lingkungan Sekretariat Ditjen telah ditetapkan beberapa SOP, diantaranya SOP kunjungan tamu dan pegawai masuk kantor di masa pandemi, SOP pengujian SPP dan penerbitan SPM, e-office, penggunaan aplikasi si-kerja, penyimpanan data kepegawaian, penginputan data kinerja harian dan bulanan, penggunaan aplikasi mobile SIMPAC untuk absen online berdasarkan lokasi terkini, pemanfaatan tanda tangan elektronik pada surat keluar, surat perintah tugas, penyediaan fasilitas Zoom meeting, daftar hadir online, dan pemberian e-sertifikat gratis di setiap webinar yang dilaksanakan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. Pemanfaatan teknologi dalam menganalisis perkembangan isu-isu terkini melalui media sosial dan media online dengan 4 aplikasi, yaitu Intelligence Media Analytic, Intelligence Socio-Analytic atau ISA, Information Admiralty System atau IAS, dan Advanced Network Analysis atau ANA, yang outputnya berupa laporan harian dan laporan mingguan yang disampaikan tim secara berjenjang, keterbukaan informasi publik, penggunaan dan pemanfaatan aplikasi lapor dalam menyalurkan atau penyampaian keluhan, pengaduan ataupun pertanyaan masyarakat terkait Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. Penggunaan website Ditjen Polpum versi desktop dan mobile, dan sosial media sebagai media keterbukaan informasi publik. Pembangunan dan pemanfaatan ruang podcast Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dengan sebutan Ngopi, Ngobrol Politik Indonesia. 3. Penataan manajemen SDM. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan ANJAP dan ABK yang telah disusun. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, pelatihan analisis media online, dan media sosial berbasis big data dengan 4 aplikasi. Telah dilakukan penyusunan perjanjian kinerja untuk para pejabat eselon 1, 2, 3, dan 4 serta yang sederajat. Penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai. Penerbitan nota dinas sistem kerja pegawai. Penjatuhan hukuman disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai berupa teguran lisan, tertulis, mutasi, dan pemberhentian. Sistem informasi kepegawaian telah menggunakan dan memanfaatkan aplikasi si-kerja online untuk penginputan kinerja harian dan target SKP bulanan, telah menggunakan dan memanfaatkan aplikasi SIMPAC untuk melakukan absensi online berdasarkan lokasi terkini. 4. Akuntabilitas kinerja. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan dokumen perencanaan, Renstra, dan Renja, dan perjanjian kinerja. Pimpinan secara berkala memantau dan memonitor progres realisasi anggaran, pengelolaan akuntabilitas kinerja, penyusunan perjanjian kinerja oleh seluruh pejabat secara tepat waktu. Ucapan terima kasih Inspektorat Jenderal Kemendagri terhadap TLHP tahun 2020 Ditjen Polpum yang telah dilaksanakan 100% berdasarkan data BPKRI. 5. Penguatan pengawasan. Sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi atau RB dan pencanangan pembangunan JTI, pelaksanaan kegiatan sosialisasi budaya kerja, sosialisasi pengendalian gratifikasi dalam bentuk banner, poster, media sosial, dan website resmi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. Laporan pengaduan pada aplikasi lapor untuk Ditjen Polkum dikoordinir oleh sekretariat yang selalu direspon secara tepat waktu dan tuntas.
100% terjawab atau tertangani. Tersedianya media sosial dan website Ditjen Polpum sebagai sarana pengaduan masyarakat secara formal dan non-formal. Penandatanganan fakta integritas oleh para pejabat. Peningkatan kualitas layanan. Dalam rangka peningkatan kualitas layanan, di lingkungan Sekretariat Ditjen telah ditetapkan beberapa SOP, di antaranya SOP kunjungan tamu dan pegawai masuk kantor di masa pandemi. SOP pengelolaan data dukungan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja. Bagian umum. Pemenuhan sarana dan prasarana pegawai dan ASN dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan. Menjalankan kegiatan podcast dan webinar secara rutin dan pemanfaatan media elektronik seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan medsos lainnya sebagai sarana publikasi. Terdapat petugas Pamdal dalam rangka peningkatan keamanan atau Polpum Aman. Olahraga rutin bersama antara pimpinan dan pegawai di lingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dalam bentuk bersepeda dan bermain bola bersama. Bagian keuangan. Pencairan gaji, tunjangan, dan uang makan pegawai selalu tepat waktu dan pencairan keuangan yang cepat apabila dokumen persyaratan telah terpenuhi dengan adanya SOP pengujian, SPP, dan penerbitan SPM. Bagian PUU. Fasilitasi penanganan perkara hukum atau gugatan hukum bekerjasama dengan Biro Hukum agar permasalahan hukum tidak berlangsung lama atau panjang. Bagian perencanaan. Penyiapan dokumen dan pelaksanaan perencanaan, penyusunan, dan proses revisi anggaran yang akuntabel, tertib, dan disiplin. Pemanfaatan teknologi dalam menganalisis perkembangan isu-isu terkini melalui media sosial. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum berada di dalam kategori sangat baik dan menduduki peringkat kedua di Kementerian Dalam Negeri. Indeks persepsi korupsi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum berada di nilai 92,46, sangat baik. Ada beberapa alasan kuat kenapa Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum layak untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi atau WBK. Yang pertama, penghargaan yang diraih Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dalam merealisasikan anggaran tertinggi sekementerian dalam negeri sebesar 99,78%. Kemudian penghargaan peringkat ketiga dari KPPN 4 Jakarta. Penghargaan lain dari Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai komponen yang sukses menyelesaikan TLHP BPK Republik Indonesia tepat waktu. Kemudian, penerapan digitalisasi dalam pemberian layanan. Kemudian, penggunaan aplikasi Sikerja, mobil Simpek, aplikasi Lapor sebagai sarana pelaporan masyarakat. Hal lain adalah penggunaan tanda tangan elektronik dalam nota dinas yang berlaku juga di seluruh pelosok Indonesia. Mudah-mudahan dapat menjadi alasan yang kuat kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum untuk terpilih menjadi salah satu unit kerja terbaik dalam menerapkan zona integritas di Kementerian Dalam Negeri. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pembangunan zona integritas di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum adalah agents of change of bureaucratic reform dan dipandang layak untuk memperoleh predikat WBK, WBBM, pembangunan zona integritas. Menurut saya, Sekretariat Ditjen Polpum layak mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi pembangunan zona integritas.